Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli salatan taftahu lana futuhal arifin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli salatan taftahu lana futuhal arifin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli salatan taftahu lana futuhal arifin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Pemirsa kaum muslimin di mana saja berada, pada kesempatan ini saya Darmawan akan menyampaikan tema yaitu kemajemukan bukan diperselisihkan. Namun Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an tadi yang dibacakan, yaitu Allah ciptakan kita itu ya dari jenis laki-laki dan perempuan, kemudian Allah jadikan kita itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Tujuannya adalah untuk kita saling mengenal. Ya, tetapi di antara kita itu berinteraksi. Siapa yang paling mulia di antara kita, di antara suku kita, di antara kemajemukan kita itu, siapa yang paling mulia di antara itu adalah inna akramakum indallahi atqakum, yaitu yang paling mulia adalah yang paling tinggi takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Radio Pro 3 di mana saja berada, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, diriwayatkan dari Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru. Ringankanlah ajaran dakwahmu dan jangan mempersukar, dan bergembiralah pengikutmu dan jangan kamu gusarkan. Kemudian Ketua MUI periode sebelumnya, yaitu Bapak Kiai Haji Miftahul Akhyar, dalam penutupan Munas MUI di Jakarta 27 November 2020, beliau menyatakan, ketika kita ini seorang dai, kita mengajak kepada umat, maka apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita mengajak, bukan mengejek. Kita itu merangkul kepada umat, siapapun dia, apapun jenis agamanya, dari suku manapun dia, maka tugas kita adalah merangkul, bukan memukul. Kemudian apapun juga rasnya, maka tugas kita adalah menyayangi, bukan untuk menyaingi. Kemudian kita sebagai para dai, sebagai umat Islam, tentunya tugas kita adalah untuk mendidik. Apapun sukunya, apapun rasnya, tugas kita adalah untuk mendidik umat ini, bukan membidik. Kemudian apalagi yang harus kita lakukan supaya hidup ini kita tidak membeda-bedakan di antara sesama? Maka tugas kita yang kita lakukan adalah membina, bukan menghina. Setelah itu apalagi yang harus kita lakukan di tengah-tengah masyarakat? Di tengah-tengah kemajemukan masyarakat, apa yang perlu kita lakukan? Ketika masyarakat menemukan satu permasalahan, maka kita berikan solusi, bukan kita sibuk untuk mencari simpati dari masyarakat. Kemudian apa yang harus kita lakukan supaya hidup adil, sejahtera, aman, kesetaraan di antara sesama umat manusia ini?
maka tugas kita ketika ada satu di antara golongan yang mungkin berbeda, maka tugas kita adalah membela mereka, bukan mencela. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah Radio Pro 3 di mana saja berada, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini juga di dalam konsep agama kita ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 143 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Jadi di sini surah ini, ayat ini adalah pertengahan. Pertengahan mana? Yaitu di surah Al-Baqarah, yaitu ayat 143. Sementara Al-Baqarah itu ada 286. Apa yang dijelaskan oleh pertengahan surah ini adalah kita adalah sebagai umat wasaton. Ya, umat wasaton, yaitu suatu yang berada di tengah. Wasatu syai'i ma baina tarfaihi, suatu yang berada di tengah di antara dua sisi. Apa arti dari wasaton di sini? Wasaton ay udula, artinya adalah adil. Kita berperilaku adil kepada siapapun juga, kepada suku apapun juga, kepada ras apapun juga, kepada agama apapun juga yang dianut oleh mereka, maka kita berlaku adil di sana. Tidak boleh kita sewenang-wenang, tidak boleh kita menyakiti, tidak boleh kita menghakimi sendiri. Maka kita harus berperilaku adil di dalam bertindak dan di dalam berucap, supaya hidup kita bisa damai, rukun, berdampingan. Saudara-saudara pemirsa Pro 3 di mana saja berada, kemudian kata-kata wasaton ay udula, adil itu ya, ada di antara masyarakat kita ini mungkin mereka itu melampaui batas di dalam menerapkan suatu ajaran agama. Maka yang melampaui batas ini disebut dengan ifrat. Dan ada juga yang mengurang-urangi di dalam beragama, maka ini disebut dengan tafrid. Maka surah Al-Baqarah ayat 143 ini adalah tepat untuk mengajak kita menjadi umat pertengahan, yaitu netral, berada di tengah, yaitu adil. Yang dikatakan wasaton itu adalah wasit. Ketika wasit itu tidak boleh memihak ke kanan, tidak boleh memihak ke kiri, dan kita berlaku adil, yaitu realistis dan idealistis. Apa yang harus dilakukan? Al-wasatiyatu hiya at-tawazun bainal aqidah wat tasamuh. Apa itu wasatiyah? Yaitu seimbang antara keyakinan dan juga toleransi, realistis dan idealitas. Itu maksud saya. Apa yang dikatakan dengan wasaton adalah khairul umuri awsatuha, yaitu sebaik-baik umur adalah yang di pertengahan. Jadi kita hidup berdampingan dengan siapapun, insya Allah aman, insya Allah damai. Di situ ada kerukunan, karena Islam itu datang adalah sebagai rahmatan lil alamin, yaitu membawa rahmat bagi seluruh manusia, bagi seluruh alam semesta ini. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah pemirsa Pro 3 di mana saja berada, mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan. Mudah-mudahan juga kita hidup bisa berdampingan bersama-sama dengan konsep lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami
adalah amal kami, bagi kalian adalah amal kalian. Kita saling menghargai perbedaan. Itu saja yang bisa disampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.